Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Bengkel Kopi Surabaya di Jalan Raya Prapen nomor 22. Saat ini saya sedang berhadapan dengan Mas Kris Mariono, seorang mantan reporter RRI Surabaya yang setelah pensiun, beliau ini makin giat menjadi penggiat literasi di kawasan Surabaya dan Sidoarjo. Nah, pada tanggal 16 Juli lalu, beliau berulang tahun yang ke berapa, Pak? 63. Ke-63 ya. Nah, beliau ini telah berulang tahun yang ke-63. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari sosok Mas Kris Mariono ini nanti akan dijelaskan oleh beliau. Selamat siang Mas Kris. Selamat siang. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik sekarang. Tadi telah saya sebut Mas Kris ini adalah salah satu penggiat literasi di kota Surabaya dan Sidoarjo. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kok Mas Kris ini giat di bidang itu? Nah, ya karena latar belakang saya kan reporter, jadi istilahnya jurnalis, dan saya ingin ada kelanjutan dan ingin saya tetap ya kalau pensiun itu tidak lupa, saya makanya ya mencoba untuk menulis, juga istilahnya mencoba untuk apa yang saya bisa, saya coret-coret, melukis, itu saya lakukan. Jadi biasanya kalau katakanlah kita sudah pensiun, nanti kalau kita hanya istilahnya tidak punya kesibukan yang rutin, yang istilahnya ya tidak rutin sekali lah, pokoknya ada kesibukan yang bisa kita lakukan. Ini yang saya ketahui sebelum ini, nah sebelum saya bergabung dengan komunitasnya Mas Kris ini ya, itu saya ketahui bahwa Mas Kris ini penggiat kesenian, salah satu penggiat kesenian. Nah, sejak bulan Februari lalu itu Mas Kris mengumpulkan beberapa mantan wartawan atau wartawan yang berusia emas, berusia 50 tahun ke atas itu berkumpul dalam komunitas WUS, wartawan usia emas, lantas menerbitkan buku kumpulan wartawan antologi untuk memperingati Hari Pers Nasional tahun 22. Ya, ini mungkin ini bisa ditunjukkan ya. Nah, ini anunya, ini bukunya ini. Nah, yang dilonceng di ya. Apa? Dilonceng di Untak. Nah, dilonceng buku ini dilonceng di Untak. Nah, ya. Buku ini dilonceng di Untak. Nah, bulan Agustus ini komunitas WUS akan menerbitkan antologi puisi yang temanya Ku Cinta Negeri, Ku Tulis Puisi. Nah, Mas Kris ya, kalau dulu ada 12 wartawan ya, yang tergabung dalam kelompok itu, sekarang ada 17 ya. Ya, ada 17. Memang rencana memang 17 Pak Mang, tapi karena ada perkembangan, jadi istilahnya sampai hari ini memang kita sudah stop lah kita, karena kita harus ngejar deadline. Kalau bisa kita launching Agustus akhir ya. Berarti sampai saat ini sudah ada 13 wartawan. 13 wartawan yang emas. Jadi yang yang terbaru itu yang masuk, yang dulu belum ikut itu Mas Imung Mulyanto yang pernah di Arek TV, terus Mas Susatyo Wilutomo itu yang dulu pernah di SCTV, dan ada yang pada lagi Mbak Yuli Eksanti yang dulu di Jawa Pos. Yang dulu ikut
sekarang nggak ikut, itu ada ada Leres itu nggak ikut, terus Adam Cevi juga nggak siap. Pak Rohanuddin dari Jakarta juga tidak siap, juga ada lagi dari Madiun. Pak siapa? Santoso. Pak Santoso. Santoso mungkin banyak kesibukan. Jadi sementara kita ajak yang bisa, kita mencoba untuk sekali berkarya tetap berkarya. Nah, ini kan wartawan usia emas ya. Itu kan sudah, anggap aja sudah menerbitkan dua buku ya, antologi ya, yang termasuk yang nanti diluncurkan bulan ini ya. Nah, selain itu Mas Kris sudah menerbitkan berapa buku selain yang tergabung dalam wartawan usia emas? Kalau yang di luar usia emas, kami juga buku saya sendiri, yaitu buku yang pertama saya itu buku Digaruk, Dialog Gareng Petruk itu, terus Dialog Gareng Petruk, terus kedua saya menerbitkan buku tentang guru-guru yang berprestasi, dan ketiganya saya menerbitkan buku tentang antologi puisi untuk Mukartini, itu guru-guru dan pelukis Sidoarjo yang khusus wanita, yang di launching April tahun 2022. Dan untuk bulan Juli ini saya sendiri ya menerbitkan dua buku. Buku pertama itu kolektif waktu saya kuliah di MMTC Yogyakarta, yang judulnya Memori Kampus Patran, antologi puisi alumni usia emas MMTC Yogyakarta. Ini diikuti sekitar 11 penyair atau penulis, ada yang dari Medan, dari Medan itu Suryadi Firdaus, itu sudah berskala internasional, tulisannya penyair yang istilahnya sudah handal, dia sudah banyak menulis di luar Indonesia. Yang kedua itu ada juga penyair Makassar, Baktiar, dari Singaraja ada Gede Mariaso, juga dikenal di RRI sana, dan ada juga dari Solo di Agus Arta, juga ada dari Jogja, dari Semarang, serta saya sendiri. Dan ini mengingatkan kami untuk kampus kami yang sekarang, kampus MMTC sekarang menjadi Sekolah Tinggi Multimedia Training Center, yang tidak untuk kedinasan tapi sekarang untuk umum. Jadi ini istilahnya banyak meluluskan yang diterima di TV swasta terkenal di Indonesia. Nah, kalau yang buku Anda sendiri itu apa? Ini buku Anda sendiri saya dua, yang pertama tadi Digaruk, yang kedua ini kumpulan puisi dan coretan dengan judul Perlik Kehidupan. Nah, puisinya ini 63 puisi. 63 puisi? Ya, banyak juga. Sesuai dengan rencana saya launching, tapi berhubung ada kendala dari penerbitan, launchingnya saya enggak. 63 puisi berarti 63 usia ya? 63 usia. Ya. Jadi ini harapan saya juga nanti dari Warumas juga bisa istilahnya membuat satu karya-karya yang minimal sederhana tapi bermakna dan monumental untuk warisan anak cucu kita. Terus untuk menerbitkan buku-buku ini dari mana biayanya itu? Kalau biaya, kalau sementara ini bisa ada donatif dari teman-teman, juga dari pribadi. Kalau dari buku Jogja ini memang donatif dari teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah sukses, kita mintai. Kalau yang istilahnya menjadi kepala stasiun, menjadi kalau bidang, kita coba kita mintai donatur, kita ketok untuk ikut berpartisipasi untuk mengenang kampusnya. Jadi istilahnya memang dana, kalau kita bicara dana ya memang sulit, tapi kalau kita bicara ada kebersamaan, kita memang ini dari kita untuk semua. Walaupun Warumas nanti kita mencoba, saya berharap dari teman-teman wartawan senior, dari teman-teman kita yang berhasil, monggo ada partisipasi membantu kita, selalu kita bersama dan berkarya.
ini Mas Kris waktu kapan hari itu Mas Kris sempat nyinggung untuk penerbitan setelah ini, setelah antologi puisi Ku Cinta Negeri, Ku Tulis Puisi, itu ada antologi Tatika ya, bener ya rencana ya? Antologi puisi dan bukan puisi 3 linia itu ya? Cerpen 3 linia ya? Pentigraf. Pentigraf, lah ya? Pentigraf. Rencana kami ingin pentigraf, ya. Pentigraf sama puisi. Jadi ada yang membuat pentigraf, ada yang membuat puisi. Jadi ada variasi. Ya kami ingin setelah ini untuk Warung Mas ini ya ada jenjang lagi. Tahun ini ya 2 dulu. Nanti mungkin tahun depan HPN ini karena hari kita, hari pers kita harus wajib. Apapun kita buat, sekecil apapun kita harus mencoba. HPN kalau bisa antologi pentigraf sama puisi. Kalau enggak ya cerpen sama puisi, karena di Warung Mas ini ada cerpenis yang juga berkami. Jadi ada cerpenis Mas Susatyo itu, ya ada Pak Widodo, ada Aming juga cerpenis. Jadi lainnya nanti bisa ada variasi. Jadi kita ada gabungan dan kita istilahnya karya kita ada variasi. Oke, demikian teman-teman bincang-bincang saya dengan Mas Kris Mariono, salah seorang pegiat kesenian, pegiat literasi di Sidoarjo dan Surabaya, yang begitu giat, begitu telaten, begitu sabar ngomong teman-teman pensiunan wartawan yang usianya banyak yang jauh lebih tua dari Mas Kris Mariono ini. Beliau ini 63, saya 69, itu Mas Toto Sonata itu 70. Jadi ngomong yang lebih tua ini hebat beliau. Ada yang muda 54, 55. Nah, iya, luar biasa kan ya. Terima kasih. Yang penting kita harus, saya pesan terakhir ada aki. Pakai aki kita. Oh gitu ya. Iya. Aki itu dalam arti aktivitas. Kita harus aktif. Iya. K-nya itu kreatif. Kita harus tetap kreatif. Iya. I-nya itu inovatif. Kita tetap harus punya inovatif, punya terobosan, dan K terakhir komunikatif, ada konsolidasi. Jadi apa tadi itu? Aki. Aktif. Aki, aktif. Kita harus aktif sebagai orang. Aktif, A-nya apa? A-nya aktif, K-nya kreatif, I-nya inovatif. Kok? Aki. Aki dah. Aki. Aki. Iya. Oh, A-nya aktif. Aktif, K kreatif. Kreatif. I inovatif. Inovatif. K-nya. K-nya komunikatif. Wah, boleh ya. Nanti kita harus ada komunikatif. Kita harus komunikatif. Siapa yang terima kasih. Ya, terima kasih. Mantap ya, sampai ini mantap sampai. Jai, foto tak serano buku nih. Oke. Tiga, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, sip. Nah. Widodo wawancara sing pengantar buku. Pengantar buku. Intinya Mas Kris ini seorang, saya memberikan apresiasi, salut hormat kepada sosok Kris Mariono, pensiunan wartawan dari RRI Surabaya. Beliau komit, konsisten untuk hidupnya itu diberikan keleluasaan, fokus untuk sebagai pegiat seni, pegiat budaya, dan pegiat literasi. Salut hormat kepada sosok Kris Mariono. Dan yang belum banyak diketahui oleh para pemirsa, bahwasannya Gala Japo, gabungan lawak juara Jawa Pos itu ada karena adanya Mas Kris Mariono. Beliau yang meracik,
beliau yang memformulasikan siapa yang akan menjadi partner atau pelawak di dalam Gala Japo itu, yaitu Cak Lutfi almarhum, Cak Priyo almarhum, dan saya. Dipertemukan, digodok, dilahirkan menjadi Gala Japo. Ingat, sosok Mas Kris betul-betul saya pernah membuat saya terharu menangis. Beliau bekerja, dapat saya istilahkan bekerja dalam senyap. Artinya apa? Bekerja yang tanpa memikirkan dengan yang namanya bayaran, honor, fulus, rupiah, nominal. Tidak. Yang penting berkarya, tujuan tercapai. Beliau pernah ngomong kepada saya, cari jeneng dulu. Kalau jeneng kena, jenang akan kamu dapatkan. Dan itu saya rasakan saat ini. Terima kasih Mas Kris. Buah dari Mas Kris yang bekerja tanpa pamrih, bekerja dalam senyap. Allah kasih istri yang cantik, anak yang cantik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Saya mengenal Cak Kris Mariono itu mulai sekitar tahun 86, jadi sekitar 35 tahun. Dia saya kira memang aktif dalam dunia selain dunia kewartawanan, juga dunia literasi, juga aktif di dalam kesenian. Saya tahu betul bagaimana usaha Kris Mariono dalam kaitannya dengan usaha-usaha untuk bagaimana membangkitkan kesenian pada teman-teman. Misalnya di Sidoarjo itu kesenian seni rupa terutama itu dibangkitkan lewat membuat kelompok-kelompok bagaimana aktif di dalam berkarya, sehingga teman-teman dapat sugesti oleh Kris ini sehingga membentuk komunitas-komunitas baru. Selain itu Kris setiap kali kan masih tetap sebagai wartawan meskipun beliaunya itu sudah pensiun di RRI, tapi yang namanya wartawan kan tidak pernah berhenti untuk menulis dan berkarya. Dan ketika Kris Mariono juga bermain sketsa kemana-mana, juga menggambar, juga membuat sketsa, selain itu juga menulis. Dan itulah menurut saya bahwa kreativitas seorang wartawan atau seniman atau apapun lah yang digunakan atau embel-embel pada Kris itu tetap berkarya. Itu yang sehingga sebagai wartawan dia tetap membuat tanda dalam tanda petik juga tanda karya itu, sehingga dia nanti akan tetap dibaca oleh teman-teman yang lain dalam sejarah. Saya kira gitu. Dan kepekaan dalam membuat tanda itu yang harus menjadi wacana untuk yang lain, bahwa bagaimana juga tidak memandang umur atau memandang pensiun, itu Kris Mariono tetap berkarya. Itu salut untuk Kris, itu teman yang baik. Ya, makasih.